Chapter 566. Aku dengar Profesor Qi bahkan bisa naik pangkat D penilaian tingkat tidak berhasil. Saya pikir orang seperti itu tidak layak memimpin kita. Mendengar ini, Peng Xiao akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mendongak dan melirik Qi Gui. Ekspresi Qi Gui masih sangat tenang, sepasang mata aprikotnya gelap tanpa emosi. Sementara itu, para peneliti di sekitarnya tampak sangat terkejut, dan Wen Ruan berkata dengan terkejut. Aku tidak bisa, aku jauh lebih buruk daripada Profesor Qi. Dr. Wen Ruan, jangan merendahkan diri. Peneliti pertama yang memboikot Qi Gui berkata, dengan kualifikasi Anda, kita bisa menyingkirkan Profesor Qi lebih dari selusin jalan. Dibandingkan dengan dia, kami lebih bersedia dipimpin oleh Anda. Mendengar kata-kata Qi Gui, ekspresi wajah Wen Ruan menjadi semakin panik. Dia menoleh dan melihat Qi Gui. Profesor Qi, aku bersumpah atas nama keluargaku, aku sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Aku selalu merasa kamu sangat kuat, masuk ke lembaga penelitian juga untuk belajar darimu. Setelah itu, dia melihat ke Peng Xiao lagi, Guru Wei, Ai, ketika saya di institut, saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang lebih baik daripada Profesor Qi. Anda dapat menyelidiki ini dengan santai. Qi Gui yang melihatnya ketakutan bahkan membawa kehormatan keluarganya, dengan cepat menghiburnya. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Petik 2. Wen Ruan merasa lega. Peng Xiao menatap lebih dari selusin peneliti di lapangan dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian ingin memboikot Profesor Qi dan tidak ingin bekerja di bawahnya, aku setuju dengan ini. Tapi, aku ingin bertanya dulu. Dia pun perlahan-lahan mengalihkan pandangannya yang tajam dari wajah orang-orang itu. Apa mungkin beberapa bulan ini, penilaian kemampuan Profesor Qi lebih baik daripada rumor? Mendengar pertanyaan itu, banyak orang yang menunduk dan tidak berbicara lagi. Lagi pula, setelah berhubungan selama beberapa bulan, bagaimana mereka bisa tidak merasakan kemampuan Qi Gui? Tapi, oleh perusahaan D bahkan mereka tidak pernah mendengar tentang penghargaan apapun sebelumnya, dan tiba-tiba mereka mengudara. Keluarga, pemimpin, mereka selalu merasa sangat tidak seimbang. Jika kemampuan Profesor Qi benar-benar sangat kuat, mengapa dia tidak lulus ujian kali ini? Peneliti itu sebelumnya langsung bertanya, atau, apa yang kita dengar sebelumnya itu palsu? Mendengar dia berkata seperti itu, Qi Gui akhirnya berkata, itu tidak palsu, aku memang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh petugas penilaian. Petik 2. Qi Gui secara pribadi mengakui bahwa itu segera menyebabkan kegemparan. Selain Wen Ruan dan beberapa peneliti yang baru saja merasakan kemampuan Qi Gui yang kuat, semua orang memandang Qi Gui dengan tidak percaya. Ekspresi Qi Gui masih hangat dan menatap mereka dengan tenang. Siapa di antara kalian yang tidak mau mengikutiku? Angkat tanganmu. Mendengar apa yang dia katakan, peneliti pertama yang memprotes segera mengangkat tangan. Beberapa dari selusin peneliti lain mengangkat tangan mereka, dan beberapa ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tetap mengangkat tangan. Peneliti pertama yang mengangkat tangannya menatap Qi Gui dan berkata dengan jujur. Profesor Qi, jangan salahkan kami, kau sendiri mengakuinya dia belum lulus ujian tingkat nasional. Menjadi ketua proyek penelitian ini benar-benar tidak pantas. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Peng Xiao. Akademisi Peng, sekarang tolong ubah penanggung jawab menjadi Dr. Wen Ruan. Kalau tidak, demi menegakkan keadilan di hati kita, kita terpaksa menghentikan pekerjaan kita. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Peng Xiao. Akademisi Peng, sekarang tolong ubah penanggung jawab menjadi Dr. Wen Ruan. Kalau tidak, demi menegakkan keadilan di hati kita, kita terpaksa menghentikan pekerjaan kita. Orlando secara pribadi datang untuk mengundang. Wen Ruan tercengang. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini berani begitu terang-terangan mengancam Peng Xiao. Siapa yang memberi mereka keberanian? Faktanya, peneliti itu tidak bodoh. Dia berani bersikap begitu keras karena proyek penelitian sudah memasuki tahap kedua. Jika ada pergantian besar-besaran saat ini, orang baru harus memeriksa kembali tahap pertama eksperimen dan beradaptasi dengan tahap baru, yang akan menunda banyak waktu. Bahkan tidak peduli seberapa suka akademisi Peng pada Qi Gui, tidak mungkin untuk mempertahankan kemajuan penelitiannya. Bagaimanapun, Qi Gui Lian D penilaian tingkat tidak lulus, sudah cukup menjelaskan masalahnya. Si Liun meringkuk di sudut, melihat situasi di depannya, dan mencibir tanpa suara. Kali ini, dia ingin melihat bagaimana Qi Wei bisa lolos. Peng Xiao menatap peneliti agresif di depannya, matanya agak gelap, dan baru saja akan berbicara. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Segera setelah itu, peneliti yang berdiri di pintu tiba-tiba berseru. Tuan Orlando. Dalam sekejap, ketegangan di institut itu pun menghilang. Semua orang terkejut dan melihat ke arah pintu. Peng Xiao juga menoleh dengan sedikit terkejut. Aku akan melihat Orlando Nelson, ditemani oleh asistennya, perlahan masuk. Dia memakai pakaian bangsawan klasik nasional, dengan tongkat berwarna merah tua, berusia hampir 70 tahun, tetapi dia tidak terlihat kuno sama sekali. Mata gelap itu bahkan lebih tajam. Tuan Orlando, mengapa Anda datang sendiri? Keluarga Orlando dan Peng Jia sama-sama merupakan keluarga medis berusia sahabat. Kedua keluarga tersebut lebih terlibat dalam bisnis.
Hanya saja, keluarga Orlando memfokuskan pandangannya pada rahasia klasik dan mengosongkan keluarga untuk mengumpulkan rahasia yang tersebar di berbagai negara. Peng Jia dan 4 lainnya mendirikan aliansi medis bersama. Jadi, sekarang, meskipun dunia medis Pensau tampaknya lebih penting daripada Orlando Nielsen tinggi, tapi sebagai junior, dia selalu menghormati Nielsen ketika bertemu. Petik 2. Orlando tersenyum dan mengatakan sesuatu. Dia melihat foto Cigui di data dan sekilas mengenali Cigui yang berdiri di seberangnya. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan keluarga Orlando? Ketika sebuah kalimat jatuh, seluruh institut terdiam selama lebih dari 10 detik, dan kemudian keributan pecah. Bahkan De Cigui, yang bahkan tidak lulus ujian tingkat nasional, menerima undangan dari keluarga Orlando. Atau kepala suku sendiri yang mengundangnya. Semua orang tercengang. Peneliti wanita yang berbicara dengan benar sebelumnya tampak tidak percaya. Peng Xiao juga sangat terkejut, dia melihat ke belakang Cigui. Kapan kamu mengenal Orlando Tan? Nelson. Namun, Cigui lebih terkejut darinya. Petik 2. Aku tidak mengenalnya. Dia tidak mengatakan apapun. Apakah Anda salah orang? Untuk semua, Pak, Orlando tidak marah karena dipanggil begitu sembarangan. Sebaliknya, dia berjalan beberapa langkah ke depan dengan gembira dan mengingatkan Cigui di forum, saya sangat senang berdiskusi dengan Anda. Setelah mengatakannya, dia melaporkan akun miliknya. Sampai saat ini, Cigui tidak bisa mengingatnya. Dia menjawab, ternyata kamu. Petik 2. Orlando Nelson mengangguk, ekspresi wajahnya penuh percaya diri. Jadi, apakah kamu bersedia datang ke keluarga kami? Aku bisa meyakinkan Anda bahwa selama Anda memenuhi harapan saya akan memberikan perlakuan tertinggi kepada keluarga Anda. Dengar, Orlando Nielsen mengatakan itu, semua orang menarik napas bersama. Perlakuan tertinggi dari mendiang keluarga Orlando. Dia meningkatkan kualifikasinya B-Class akan baik-baik saja. 2 lagi, ganti. Itu adalah hak dan reputasi keluarga Orlando. Tidak, di tempat lain, di koalisi kedokteran internasional sebuah entah berapa banyak anggota kelas yang mengasah otak untuk mendapatkan perlakuan tertinggi dari murid keluarga Orlando. Di tengah tatapan semua orang yang terkejut dan iri, ekspresi Cigui masih sangat tenang. Dia menolak tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tetap tidak akan pergi. Petik 2. Semua orang terdiam. Apakah dia tahu apa yang dia tolak? Bahkan Orlando Nelson tidak menyangka dirinya akan ditolak. Ia tertegun sejenak sebelum berkata, apakah kamu sibuk? Cigui menggelengkan kepalanya, dia tidak merasa ada yang perlu dia sembunyikan, jadi dia jujur. Sebenarnya, aku akan melakukannya penerimaan nasional dari kualifikasi awal dari International Medical Union dan partisipasi dalam proyek penelitian Akademisi Pompei semuanya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan yang berguna sehingga dapat mempromosikan perkembangan medis negara kita dengan lebih baik. Dia terdiam sejenak. Jika aku bergabung dengan keluarga Anda, energiku pasti akan terganggu, jadi aku hanya bisa menyesal dan menolak. Petik 2. Orlando Nielsen tidak menyangka bahwa Cigui melakukannya karena alasan ini. Dalam 70 tahun terakhir, dia telah melihat terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan keluarga Orlando untuk masa depan medisnya sendiri, dan lebih suka meninggalkan kewarganegaraan mereka daripada bergabung dengan keluarga Orlando. Di Tiongkok, Cigui tidak memiliki keterampilan medis yang paling berkembang, tetapi dia rela mengorbankan masa depannya demi negaranya. Orlando sebelum datang ke institut, Nelson hanya mengagumi keterampilan medis gadis yang cerdas ini dan ingin merekrutnya ke dalam keluarga sehingga dia dapat bekerja lebih baik untuk keluarga Orlando. Tapi sekarang, dia dengan tulus mengagumi dokter muda di depannya. Orlando Nelson tersenyum dan berkata dengan ramah, jika begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi pintu keluarga Orlando terbuka untukmu. Cigui juga tersenyum. Terima kasih. Meskipun orang memiliki batas, keterampilan medis tidak memiliki batas. Saya juga menantikan hari ketika saya bekerja dengan keluarga Orlando. Dia mengatakan bahwa kerjasama, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah memasuki keluarga Orlando untuk bekerja. Orlando Nielsen menghela napas dengan menyesal, tetapi dia lebih menyukai Cigui. Kali ini, dia datang untuk merekrut Cigui. Karena Cigui tidak setuju, dia tidak akan lama tinggal. Peng Xiao dan Cigui mengantarnya keluar. Sebelum naik ke kereta, Orlando Nielsen melirik Cigui dengan enggan dan masih tidak menyerah. Petik 2. Keluarga Orlando juga memiliki proyek penelitian dan pengembangan obat. Lihat, pertimbangkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Peng Xiao dengan sopan. Tuan Orlando, pergilah. Saya tidak akan mengirim lebih. Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Cigui. Jika kamu sibuk, pergilah dulu. Tidak ada waktu untuk tinggal di sini. Dia bercanda, proyek penelitian barunya sendiri masih ingin mencari Cigui. Bagaimana bisa membiarkan orang lain menggali orang di bawah pengawasannya? Cigui, Orlando Nelson. Orlando Nelson pergi. Cigui dan Peng Xiao berbalik dan kembali ke institut. Di institut itu, ada keheningan. Peng Xiao melirik orang di depannya dan berkata dengan suara keras. Sekarang, apakah kalian masih merasa bahwa Cigui tidak memenuhi syarat untuk memimpin kalian? Orang lain saling memandang dan tidak berbicara.
Peneliti wanita pertama yang memboikot berkata dengan keras. Tapi dia tidak lulus de penilaian tingkat adalah fakta. Sebelum dia selesai berbicara, ponselnya berdering lagi. Peneliti wanita itu mengambilnya secara tidak sadar dan melihat bahwa itu dikirim oleh temannya sebelumnya. Dia dianiaya. Petugas tes sengaja mengatakan itu untuk mencegahnya lulus tes. Sialan, Qi Gui benar-benar luar biasa. Dia bahkan membiarkan akademisi Peng membela keluhannya sendiri. Tapi dia juga benar-benar hebat. Melanjutkan operasi selama 1 jam tidak hanya dapat mengalihkan perhatian dan menjawab pertanyaan dari petugas penilaian, tetapi juga memastikan bahwa keringat tidak turun sama sekali. Ya Tuhan, bahkan kepala keluarga Orlando sendiri yang datang mencarinya. Kualifikasinya sangat tinggi B, tidak ada masalah di kelas. Berita terbaru terjadi 10 menit yang lalu, tetapi dia emosional dan tidak melihatnya sama sekali. Sekarang, peneliti wanita itu melepaskan tangannya dan ponselnya jatuh ke tanah, wajahnya memucat. Senang menjadi teman Profesor Qi. Pada saat ini, peneliti lain tentu saja mengerti bahwa ada keributan besar sebelumnya. Beberapa orang itu berjalan ke depan Qi Gui dan menundukkan kepala untuk meminta maaf padanya. Peneliti yang memimpin dalam masalah itu tampak pucat. Dia juga datang untuk meminta maaf kepada Qi Gui, tetapi Peng Xiao menghentikannya. Profesor Yuan, kamu tidak perlu meminta maaf. Petik 2. Profesor Yuan terkejut dan menoleh dengan bingung. Dia mendengar Peng Xiao berkata, karena kamu masih berada di bawah staf Profesor Qi dan membuatmu begitu sedih, maka aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa mencari institut dan orang yang bertanggung jawab untuk membuatmu puas. Petik 2. Satu kalimat itu langsung membuat mata Profesor Yuan melebar. Di seluruh dunia medis, Institut Peng Xiao sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik. Dia akhirnya bisa masuk tanpa menggunakan kekuatannya. Bahkan jika ada lembaga penelitian yang lebih besar dan lebih baik daripada Institut Pensao, dia belum tentu memiliki kemampuan untuk masuk. Profesor Yuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Peng Xiao telah meminta orang lain untuk bekerja, dan kemudian memasuki kantor bersama Qi Gui dan Wen Ruan. Dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Salah satu peneliti yang berada di samping Qi Gui berjalan mendekat, menatapnya, dan menghela napas. Awalnya, kita hanya perlu menyelesaikan tahap percobaan ini dan langsung bisa mendapatkan kualifikasi untuk proyek penelitian selanjutnya dari Akademisi Peng. Mengapa kamu begitu tidak bisa berpikir? Wajah Profesor Yuan tiba-tiba memucat. Di kantor, Peng Xiao memberitahu Qi Gui hasil hukuman dari kelas pelatihan. Kemudian ia berkata dengan emosi, Miranda, anak kecilmu, adalah orang yang baik. Jika kemampuannya cukup, aku bisa membiarkannya berpartisipasi dalam tahun ini C pelatihan anggota tingkat. International Medical Alliance dibagi menjadi 3 pelatihan dalam 1 tahun, D tingkat, C tingkat dan B tingkat. Setiap pelatihan dapat lulus penilaian akhir dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saja, ingin berpartisipasi dalam B untuk tingkat pelatihan dan penilaian, Anda harus terlebih dahulu memiliki kehormatan atau kontribusi yang sangat besar di bidang medis, sehingga Anda dapat berpartisipasi setiap tahun B. Ada banyak anggota yang dinilai. Anggota biasa hanya dapat berpartisipasi dalam kursus pelatihan 1 kali setahun, meskipun kemampuannya cukup, mereka harus menunggu tahun depan untuk mendapatkan tempat sebelum mereka dapat terus berpartisipasi dalam kursus pelatihan yang sesuai. Dia bilang Miranda akan ikut tahun ini C penilaian pelatihan anggota kelas setara dengan membuka pintu belakang untuk Qi Gui. Qi Gui berpikir sejenak, ini adalah kesempatan yang baik bagi Miranda. Dia mengangguk. Aku akan bertanya padanya. Petik 2. Peng Xiao terdiam. Aku akan langsung menyuruh asisten untuk C sertifikat kualifikasi pelatihan tingkat akan dikirimkan kepada Anda. Jika dia mau, serahkan saja sertifikat itu kepadanya. Setelah membahas bisnis, Peng Xiao dan Qi Gui mengobrol tentang kemajuan proyek institut, lalu bangkit dan pergi. Setengah jam kemudian, asistennya akan C sertifikat kualifikasi pelatihan tingkat kelas dikirimkan ke Qi Gui. Ide sudah dicap dan nama Miranda sudah tertulis, asalkan diserahkan kepadanya. Wen Ruan melihat kartu itu dan tersenyum dengan iri. Sangat baik menjadi teman Profesor Qi. Kata-kata ini bukanlah pujian, tetapi rasa iri pada teman Qi Gui. Miranda di anggota biasa langsung mendapat perlakuan khusus dari Peng Xiao hanya karena hubungannya yang baik dengan Qi Gui. Ini hanyalah salah satu jaringan besar Qi Gui. Bagaimana jika orang lain yang lebih senior? Jika, dan dia, memikirkan hal ini, mata bunga persik Wen Ruan sedikit berkilat, sedikit membungkuk, dan suaranya yang jernih tampak menawan. Aku juga ingin berteman dengan Profesor Qi dan saling membantu. Saya tidak tahu apakah Profesor Qi bersedia. Qi Gui tidak mengangkat kepalanya. Tidak mau. Aku tak butuh bantuanmu. Ikuti aku, hati-hati. Setelah mengatakan ini, Qi Gui mendongak lagi dan menatapnya dengan alis berkerut. Apa masalahmu? Suka berbicara begitu dekat dengan orang lain. Tubuh Wen Ruan menegang. Dia perlahan menegakkan tubuhnya, dan senyum menawan di wajahnya juga diganti dengan senyum lembut yang pantas. Petik 2. Maaf, sudah terbiasa, nanti akan diperbaiki. Petik 2. Qi Gui dengan ramah membujuknya. Memang harus diubah, kalau tidak, tidak akan ada teman di masa depan. Petik 2. Senyum di wajah Wen Ruan sedikit kaku.
Dia berdiri agak menjauh dari Qi Gui. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Petik 2. Setelah keluar dari kantor Qi Gui, Wen Ruan kebetulan melihat Si Liyun lewat. Dia menyapa Si Liyun sambil tersenyum. Wajah Si Liyun tiba-tiba memerah. Dia memeluk dokumen itu dengan erat, lalu menjawab dan bergegas pergi. Wen Ruan melihat punggung Si Liyun, mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Dia masih memiliki pesona, kenapa Profesor Qi tidak bisa menerimanya? Memikirkan hal ini, Wen Ruan teringat dengan pria tampan yang datang untuk menjemput Qi Gui. Mata bunga persik yang biasanya lembut menjadi sedikit lebih dalam, dan tiba-tiba membawa sedikit hawa dingin yang suram. Temperamen yang ada pada pria itu, sama sekali bukan orang biasa. Wen Ruan berjalan keluar dari institut dan mengambil beberapa langkah lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan bertemu dengan orang yang dikenalnya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Suaranya yang selalu hangat kini terdengar sangat dingin dan mengerikan. Periksa aku, siapa pria yang pernah bersama Profesor Qi sebelumnya? Petik 2. Setelah Qi Gui selesai mengerjakan proyek penelitian, keesokan paginya, dia mengambilnya C sertifikat kualifikasi pelatihan anggota tingkat pergi ke Miranda. Setelah pelatihan dan penilaian selesai, di anggota tingkat tidak terus tinggal di Konfederasi Kedokteran Internasional, tetapi kembali ke unit kerja masing-masing. Qi Gui mengirim pesan kepada Miranda, mengetahui bahwa dia tidak bekerja dan sedang beristirahat di rumah. Miranda mengirim alamat ke Qi Gui. Qi Gui belum pernah ke tempat itu, tapi Fusi yang datang menjemputnya melihat alamatnya langsung mengangkat alisnya. Petik 2. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Petik 2. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah gang yang agak berantakan. Sejak Qi Gui datang negara, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggal, berada di tempat yang makmur dengan keamanan publik yang sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang penuh dengan kebobrokan, seperti daerah kumuh. Setelah turun dari mobil, Qi Gui sedikit mengernyit dan melihat alamat di tangannya. Petik 2. Fusi mengambil ponsel Qi Gui dan menatapnya. Mata Phoenix-nya tampak tenang, seolah sudah terbiasa dengan suasana di sini sejak lama. Petik 2. Kamu tetap bersamaku, hati-hati. Petik 2. Setelah mengatakannya, jari rampingnya secara alami memegang tangan Qi Gui. Qi Gui sedikit terkejut. Tangan pria itu hangat dan kering, seperti kepompong tipis di bagian perut, tidak seperti digiling dengan pekerjaan kasar, tetapi lebih seperti kepompong yang telah lama digiling dengan senjata. Qi Gui tidak bisa tidak mengangkat matanya dan melirik Fusi. Namun, Fusi juga sedang menatapnya. Mata Phoenix-nya tampak semakin gelap, seolah-olah ada tinta di dalamnya, dan matanya seolah bisa menyedot orang. Saat mendengar tatapan Qi Gui, mata Phoenix-nya sedikit terangkat. Suaranya yang dalam dan rendah tidak bisa berkata dengan suara yang merdu. Jika kamu takut, aku akan menyambutmu masuk ke dalam pelukanku kapan saja. Petik 2. Qi Gui. Dia menarik tangannya dan berjalan lebih dulu. Fusi melirik telapak tangannya dengan menyesal. Sentuhan lembut gadis itu tampaknya masih tersisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam telapak tangannya dan mengikuti Qi Gui. Dari luar gang, ini hanyalah sebuah gang tua yang bobrok, tetapi begitu masuk, Qi Gui menemukan bahwa ada beberapa pria kurus yang berjongkok atau berdiri di setiap gang. Selanjutnya 571 benar-benar mengejutkan.